Udah besok dikasih tahu balik dong mau ngapain hari ini. Siapa yang tahu korupsi itu apa? Korupsi itu apa, Mas? Korupsi. Korupsi itu apa? Yang lagi korupsi itu apa? Kamu jawab coba. Ayo. Siapa orang ini? Kafe. Kafe. Oh, tanya ya. Tanya. Oke, kami dari Politeknik Api Surakarta yang sudah tahu dari ini kami akan melakukan kegiatan ya kayak presentasi lah, presentasi sih. Mengajak teman-teman buat mengetahui apa itu anti korupsi dari mungkin nggak sadar apa yang dilakukan itu sebenarnya bibit-bibit dari korupsi. Kami ada 4 orang, yakni saya sendiri dan saudara Pak Raiga, alumni SMP 2. Surakarta. Akan lulus tahun 2020. Sebenarnya Pak Mono ya? Oh, sama berarti. Saya berpikir hari. Ini nggak dimutasi kan? Ini adalah Mas Wali, biasa. Ada teman saya juga ini. Nama saya Putra. Gampangannya Putra aja. Nama dia susah soalnya. Putra. Yo, satu lagi yang depan loh. Oke. Kelihatan nggak itu yang namanya mana mas rumahnya? Naik jauh. Belali. Materi tentang anti korupsi dari kecil ya, dari kita mulai dari SMP aja ya. Yang akan dibawakan oleh Mas Sohib. Sebelumnya, ada yang tahu nggak arti korupsi itu apa? Mungkin tadi dulu. Belum. Saya belum tahu. Belum tahu. Belum. Ketahui. Aku masih jalan ketinggalan. Apa itu korupsi? Penyebab korupsi, akibat korupsi, penanggulangan. Ya, saya menjelaskan apa itu korupsi, penyebab korupsi, akibat dan penanggulangan. Ya, tahu sendiri kan apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyelewengan uang atau penyalahgunaan kekuasaan. Terus dan lingkungan sendiri yang bisa dilakukan oleh siswa. Ya hancur. Ada yang tahu nggak apa tindakan korupsi yang terjadi biasa di sekolah? Nah, itu. Ayo, saya korupsi
Ini apa korupsi? Katakan dulu. Mau menunjukkan contoh korupsi yang dilakukan oleh para siswa atau guru juga boleh. Apa namanya? Ini siapa namanya? Oh, aku, Bapak Marim. Baim. Ya. Apa lagi? Ambil uang kas. Ambil uang kas. Apa lagi? Yo. Ambil uang kas. Yang mana? Lima. Ya apa lagi? Yang tahu korupsi ya. Yang pernah yang muncul terlambat. Terlambat itu sebab korupsi enggak? Terlambat. Aku korupsi enggak? Korupsi waktu buang mau orang korupsi. Ya pokoknya apa? Cino. Yo. Baik. Untuk korupsi dalam lingkungan sekolah. Ayo sama saya beli. Aduh, kamu lagi beli dewe, pasal tidur. Jadi yang ini akan dibuat beberapa dari kalian sebagai salah seorang siswa dan siswi di SMP banyak yang tahu kalau korupsi kan yang kemarin 300 triliun korupsi itu hanya sejujurnya korupsi itu ada skala pembagian lebih kecil lagi. Iya. Itu namanya petty corruption. Petty corruption adalah sebuah tindakan korupsi yang dilakukan secara kecil. Jadi enggak yang terang-terangan seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh para menteri. Petty corruption adalah korupsi yang dilakukan secara kecil. Terutama dalam kasus korupsi adalah yang mungkin ada yang bingung kenapa pembulian bisa masuk ke korupsi. Ada bisa jawab yang saya jawab. Kenapa tindakan bullying bisa masuk ke tindakan korupsi? Ada yang jawab? Yang bisa jawab mana yang jawab? Siapa dulu? Yang bisa jawab nggak? Tuntutan ini bisa masuk korupsi. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. BTK ya. Jelasin aja ya. Jelasin aja ya. Jadi bullying itu bisa termasuk dalam sebuah tindakan korupsi karena sejujurnya mereka itu sama mirip. Karena kan kalau kita lihat tadi dalam filosofinya korupsi itu adalah tindakan di mana yang merugikan orang lain, benar apa enggak? Itu biasanya dilakukan oleh penguasa atau memiliki oposisi, ya kan? Itu dalam tindakan yang itu juga melanggar etika sosial dan juga moral. Jadi dalam hal ini perundungan juga termasuk dalam urusan korupsi karena pengirimannya itu jadi jumlah 10 hal. Saya jangan. Apa saya yang memberi jawaban atau contekan kayak dijual gitu contekannya. Waduh. Katakan jujur aja. Apa mas? Nanti saya tanya apa bagian Apa mas? Jual jawaban atau contekan ke teman sendiri. Apa itu? Tunggu ya. Pasti dia. Oh, ada. Ada.
Jadi nomor 16. Absen 16. Kan gue orang pemaksaan gue. Absen 16 ikut babak. Kenapa tuh? Ya ampun. Ya udah dia. Ya ampun, soy. Absen 16. Absen 16. Absen 16. Ayo. Oh iya, ada. Masih. Aduh, Mbak. Oh, ya mau dapat 2000. Kamu? Atau enggak yang memberi jawaban? Udah jawab apa? Udah jawab apa ini? Ujian absen 16. Absen 16. Absen 16. Ayo. Siapa yang kontak atau soalnya pernah terjadi ya. Ayo. Oh, belakangmu. Belakangmu. Dulu kelas kelas ya. Ada sih nggak bisa ngajarin dia. Jadi dia minta orang ini bayar dia. Sampai total berapa ya? 2000 berapa gitu. Habis sekitar 40 dolar gitu. Tapi hasilnya ayo siapa yang Bapak jujur. Aku pas SD. Aku pas SD. SD ngomong SD. SD kontak. MTK, MTK. Tak iso muter ya asli. Jangan apa ya. Terus pilihannya ini apa ya? Nah, ini ya sama. Kalau ini Ayo teman-teman ya didengerin dulu ya. kita lanjut ya. Tadi kan udah dari ngaku tuh. Nyontek zaman SD. Oh, Nah, kita lanjut yang pemasuk dokumen. Ada yang tahu nggak pemasuk dokumen itu kayak gimana? ini dokumen langsung di kopi. Kalau kalian pernah masuk dokumen, tanda-tanda mengantar masuk di mana orang Kan Pernah itu siapa? Aku pernah. Aku pernah. masuk benar pak? Kapan? Pas masuk BP. BP. Enggak deh, tanda tangan orang tua. Disuruh. Enggak ngerjain tugas. Itu kalau sudah tanda tangan. Kamu itu apa? Enggak. Sampai sekarang nggak tahu. Habis ini tahu. Gaya kenapa? Terus ada nggak yang tulis surat izin sakit tapi ternyata nggak sakit? Aku juga. Ada lagi. Aku SD lah.
Wah, ketok-ketok tahun-tahun. Alat yang joglo motor Tapi kamu sadar? Kalau pertanyaan ulangi sih. Ulangi siapa ya orang ulangi. Ya. bukan yang namanya. Ya. Bukan yang belajar. Ya. Artinya orang hijau berarti. Artinya orang berarti hijau. Di sini pasti sering nggak apa namanya kalau ujian apa tes yang koreksi sendiri. Dari ini. Ayo, apa? Bisa kasih siji. Enak apa? Kayak gitu kan untuk kesempatan ya buat apa sebetulnya jawaban terbaik misalnya. Tapi saat itu ya kayak gitu. Aku kasih sedera. Ayo bapak. Jangan. Yang Tapi wes berubah. Wes berubah. Ada di tengah apa? Berarti Kemampuan mana dia? Jadi mana ya? Awan nilai bunyi maling, alim. selanjutnya korupsinya menyontek. Ini sering terjadi. Jangan pernah boleh. Kalau sampai itu mas, sampai kanan tuh mas. Sampai kanan tuh mas, sampai kanan itu mas. Sebaiknya berubah ya. Sampai kanan mas. Kita semakin dewasa, kamu yang muslim generasi muda ini. Soalnya di negara ini Nonton mas. banyak korupsi. Kamu yang bisa lanjutin. Misalnya dari suatu kita ke DPR, ini jadi presiden. Apa yang ada KPS ada mau isu? Kamu dua. Semester 1. Semester 1 dah. Keke pas jadi apa sih? Iya.
Wah, umumnya kayak gini pendiam ini. Pinter ini. Apa ya mas? Oh yo ini pinter ini mendengar ra kok iki. Kecek. Ayo. Coba satu orang satu. Mas aku ini. Enggak. Tapi sesuatu yang tanya aku enggak tahu. Aku masuk di Enggak, sini. ini caranya. Tahu. Ya, contoh dulu. Nyonteknya tahu yang siji yo. Saya sampai ke dalam itu mas. Siswanya tapi ini mas. Kita kan masih siswa-siswi dari mas. Siswa-siswi nyontanya mana? Ayo, contoh Sofia itu. Biar tahu siji. Kita lanjutkan lagi ya. Yang berikutnya itu penyebab korupsi. Jadi dari sebelum tadi pasti nggak mungkin dong kalau misalnya itu timbul secara tiba-tiba. Di balik itu semua ada penyebabnya. Kenapa sih korupsi bisa terjadi di sekitar kita atau mungkin bahkan di kita sendiri? Yang pertama itu ada di pengaruh lingkungan. Mungkin teman-teman ada yang dari pagi ini misal dari pagi tugas bisa sebenarnya bikin dari malam, bisa nggak? Bisa. Tapi mungkin kan gara-gara ini malamnya ada acara ngurus warga atau ada nikahan di tempatnya, jadi bisa hadir. Nah, pagi-pagi ada kelas, kalian duduk, kasih tuh teman kalian oleh tugas. Jadi terpengaruh sama lingkungan yang tadinya mungkin ada tujuan ingin menyontek, tapi pada akhirnya ikut menyontek. Itu pengaruh lingkungan. Ada juga kesempatan untuk manipulasi. Coba kalau dari pagi guru dari sini, gak mungkin kan kalian nyontek, berarti kan? Karena adanya kesempatan dan peluang untuk tidak itu terjadi, maka di sana ada telah untuk kalian masuk sebagai manusia. Bisa menimbangi seperti tugas ataupun nilai, seperti tadi misal mau punya temannya dibenerin, itu juga nggak boleh, itu manipulasi data. Ada yang selanjutnya ada yang manipulasi. Nah, aku sing ini jadi bendahara. Nah, contohnya kayak gini. Tuh kalau misalkan bendahara nih ngumpulin uang kas. Nah, uang kasnya ini dijadiin uang pribadi. Jadi nggak boleh ya. Contohnya kayak gitu. Selanjutnya, sistem pendidikan yang hanya fokus terhadap nilai prestasi. Nah, soalnya kan di kurikulum sekarang juga jarang ya belajar korupsi, anti korupsi. Yang berfokus hanya cuma untuk nilai. Pendidikan ya hanya fokus terhadap nilai dan prestasi sendiri. Siapa di sini yang masih menganggap nilai itu hanya angka? Ayo. Siapa yang menganggap nilai itu hanya angka? Jadi kan kami itu dari di bawah yayasan Katolik ya. Di situ sangat menjaga yang namanya integritas. Di tahu sekolah PKN nggak? Tahu. Nah, di situ kalau ketahuan kontak langsung dikeluarin.
mau masuk situ SMK itu adalah angka itu benar. Karena yang tersisih adalah integritas atau karakternya. Nanti jujur ya, nyontek-nyontek kita hati-hati ya. Kemudian tekanan pihak dari luar, nyontek-nyontek itu pengen nilainya bagus, ya nilainya bagus. Sekarang semua berhasil ya. Nah itu yang penting kan panas badak sekarang, enggak nilainya. Nah yang penting bangun gimana karakter kalian itu jadi apa ya? Jadi apa? Jadi masa depan. Jadi orang yang apa ya? Bisa membangun Indonesia ini bebas dari anti korupsi lah. Indonesia itu jadi negara yang itu ya berharapan emang dari awal bangsa itu korupsi. Ayo yang belakang. Ayo yang belakang. Sudah pernah diajarin tentang itu belum? Sejarah apa kejarodi? Sudah. Bangun jalan raya Iya. Kalimantan. Atau belum? Itu sebenarnya kerjanya dibayar nih. Bisa harusnya. Nah itu anggaran dari makanya disebut negara bisa dibayar. Kalau berapa bisa tahun itu ya dikasihnya itu anggaran berapa juta itu buat membayar kerjanya, tapi malah korupsi sama bupati ini orang Indonesia sendiri. Makanya bayangin kalau Indonesia itu nggak ada korupsi juga, Amerika lewat tuh. Amerika lewat. Kan tadi kita udah bahas korupsi itu kayak gimana. Habis itu akibatnya hasil dari korupsi itu korupsi gimana nantinya? Turunnya kualitas pendidikan. Betul. Siapa lagi? Nah, contohnya ini. Kalau misalnya kalian contoh nyontek-nyontek terus, pasti nanti kalian juga akan besar. Kalian lagi dari Indonesia. Nah, mungkin ada yang mau di Semansa. Siapa yang siapa yang di Semansa? Gak rasa. SMA 1 Surakarta. Turunnya kualitas pendidik ini cukup berpengaruh pada Indonesia depannya. Gimana mungkin anak-anak muda di generasi sekarang sudah terbiasa dan malah kayak zaman kalau misalnya kayak contoh, kalau ditilang polisi, ada pernah kan orang tuanya lo, kalian ditilang polisi sendiri? Ada. Nah, beberapa orang di Indonesia itu sering loh ketika ditilang polisi, tapi nggak bayar denda ke negara, tapi cuma ngasih uang makan ke polisi. Dan itu sebenarnya hal yang tidak baik dan tidak harus dipilih, karena itu adalah suap menyuap, merugikan negara, dan kita menjadikannya sendiri sebagai warga negara. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena salah satu itu menurunnya kualitas pendidikan, UGM, tapi kadang-kadang tidak mencukupi. Jadi beberapa orang tuh banyak yang melakukan seperti joki, yang joki buat Indonesia masuk ke dalam universitas atau kuliah yang inginkan. Dan itu akan menjadi penimbangan dalam nilai ujian. Karena nilai itu memang hanya angka, tapi jika nilai itu diukur buat kalian, nilai itu menjadi patokan dan mengukur di mana kalian pantas. Apakah kalian sudah pantas untuk berkuliah di sini atau belum? Apakah kalian pantas untuk mendapatkan posisi atau tidak? Itu fungsi nilai. Jadi kalau misalnya orang bilang nilai itu tidak berguna, tapi nilai angka yang kita utamakan integritas dan juga etika. Tapi berapa ratus juta orang Indonesia yang sekarang bersekolah, dan angka ini rasanya untuk menilai mereka satu.
Mungkin kalau yang belajar Indonesia di satu kelas ini enak ya. Oh, ada yang hobinya masak, ada yang hobinya mungkin menari, ada yang hobinya mungkin main game. Itu bisa jadi kelompok yang kecil. Tapi ketika skala itu diperluas dan adanya penyimpangan dari ujian itu akan merugikan negara ke depannya. Karena coba bayangin kalian yang ingin sekolah kedokteran, nilai kalian nggak cukup, kalian pakai joki, dan ternyata ketika kalian kuliah dan lulus, kalian tuh nggak bisa apa-apa. Dan di sana hanya membebankan orang-orang lain. Jadi itulah kenapa akibat dari korupsi itu ke penyimpangan dari ujian yang akan mempengaruhi Indonesia di depan. Menurunnya pendidikan yang adil. Misal, joki itu ibaratnya gini, gampangnya ya, kamu punya tugas. Males sih, kamu minta teman-teman kerjain komunikasi, kamu kasih dia. Joki itu gitu. Kayak membayar orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang ingin kita lakukan. Menurutnya akses pendidikan yang adil. Kenapa ini bisa termasuk? Bisa jawab? Kenapa? Menurutnya akses pendidikan yang adil adalah salah satu akibat dari korupsi. Ada bisa jawab? Dapat angka itu? Yang kira-kira salah nggak apa-apa nggak? Salah di dalam. Tunggu. Bagi semua kok, bagi Ayo, ini dari tadi. Oh, ajarnya tak ini kok ini ya. Pertanyaannya jawab. Menurutnya akses pendidikan yang adil kenapa bisa jadi akibat dari korupsi? Ada yang bisa? Kita melanjutin ya? Jawab dulu deh, itu bisanya. Salah mas apa? Karena nggak apa-apa. Kasih bocoran dulu mas. Ya, Jadi lanjutin. Kasih di pengen dapet. Menurutnya akses pendidikan yang adil. Misal beberapa SMA di Surakarta yang kamu ketemu nggak? SMA satu. Lanjutin ya. Menurutnya akses pendidikan yang adil adalah akibat dari korupsi karena banyak ketika orang-orang ingin mendaftar, apalagi sekarang di zaman yang ini tuh donasi ya. Banyak orang-orang yang misalnya ada kayak contoh teman saya yang datang tuh rumahnya kan di Colomadu, Karanganyar. Tapi mungkin dia mau kuliah di SMA 3 kan jauh. Jadi dia mengubah alamat rumahnya dari Karanganyar ke daerah SMA 3. Itu bisa. Ubah alamat di Jakarta
dengan rumah kalian dengan uang itu ada yang melakukannya, dan di tahun 2022 itu banyak berita yang menyatakan bahwa itu sudah rajin dan umum dilakukan oleh tindakan di sekolah, terutama negeri. Itu juga bisa. Ada yang nilainya jelek di sini. Yang nilainya jelek. Remet terus. Nah, kita aja ya, coba ya. Ketika saya dulu di SD di Tangerang sana, saya SD, ada teman saya yang nilainya benar-benar kurang. Dari 12 mata pelajaran semuanya remet, bahkan ada yang matematika kuno. Pintar banget kan? Pertanyaannya kenapa dia bisa di kelas? Karena dikatakan nilainya sangat nggak dibolehin sama pemerintah 13. Dulu pas angkatan saya itu belum kurikulum merdeka, kita masih pakai revisi 2013. 3 kelas itu diperbolehkan. Kalau emang nilai kamu nggak cukup itu tinggal kelas. Dulu nggak perlu waktu itu. Nah, sekarang ditakrol. Kalau zaman saya dulu nggak ada takrol. Kalau emang nilainya nggak cukup, nggak layak untuk nilai kelas, itu tinggal kelas. Anaknya bandel loh, anaknya berantem terus di sekolahan, iseng loh teman-temannya. Kemudian si angkutan SMK bisa kok. Nah, disiplin nih, Jadi, bukan ini ya. Jadi alasannya kenapa waktu itu dia bisa naik kelas itu gara-gara orang tuanya bayar ke kepala sekolah buat dia bisa naik kelas. Belum ada dukungan dari guru-guru buat dia naik kelas. Waktu itu guru-guru di sekolah saya sampai bikin petisi untuk menulis kepala sekolah. Gara-gara itu dia dibayar sama orang tua siswanya buat naikin anaknya ke kelas SD. Jadi itu terjadi dan cukup ramai di sekolah saya sampai semua siswa pun tahu. Dan pada akhirnya dia di-blacklist dari sekolah saya dan dikeluarkan secara langsung. Itulah sebab dari menurunnya nilai kami, di mana orang yang mungkin ini kasar kalau kita ngomongnya nggak layak, tapi mungkin belum waktu di sana atau mungkin dia punya bakat lebih. Contoh, ketika penerimaan PTN, berapa banyak yang kursinya diambil oleh orang-orang yang punya uang? Banyak. Ada dari SBMPTN segala macam itu ambil kursinya yang ditaruh di mandiri. Itu presentasi lebih tinggi. Di mana universitas sekarang terutama negeri mulai menaikkan harga. Makanya mungkin kalau kali lihat di sosial media, TikTok, Instagram, atau mungkin berita banyak banget yang mahasiswa demo gara-gara menaikkan tarif segala macam. Itu bisa. Pendidikan itu sekarang mahal. Padahal dasarnya pendidikan itu adalah sebuah hal yang aspek utama dalam hak kita sebagai pelajar Indonesia untuk belajar, menuntut ilmu hingga mungkin satu hari dapat bekerja dan membantu balik negara, jadi guru, menteri. Kita nggak ada yang tahu di sekitar sini mungkin ada yang besok yang benar-benar besok jadi menteri kan? Nah, kita lanjut ke berikutnya ya. Terus kalau misalnya tahu penyebab dari korupsi itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Nah, itu contohnya di dalam kalian sebagai mahasiswa dan siswi sudah dijelaskan juga maksudnya seperti apa.
Karena gimana sih caranya kita mengatasi korupsi dalam lingkungan kita? Sejujurnya, korupsi itu kita belah ada 3 faktor kenapa korupsi bisa terjadi. Yang pertama itu tekanan. Semisal, saya tidak ingin berbuat korupsi, tapi atasan saya memaksa saya untuk korupsi. Dari situ adanya tekanan sehingga kalau misalnya kita nggak mau, ada konsekuensi di balik sana. Tapi jujur, setiap tindakan yang mereka ambil itu ada konsekuensinya. Kalian korupsi pun ada konsekuensinya. Entah mungkin yang beragama ya, konsekuensinya sama Tuhan langsung. Kalau menurut teman-teman manusia. Tapi yang lainnya juga bisa hukum. Di Indonesia ada komisaris KPK, polisi juga ada yang akan menindaklanjuti setiap tindakan-tindakan tersebut. Nah, yang kedua itu ada faktor dari kesempatan. Kesempatan ini kayak misalnya, mungkin dalam lingkungan yang ada tuh mungkin ada yang lagi kerja jadi sekretaris, megang uang belasan juta, ratusan juta. Itu melihat, oh, misal bos saya nggak pernah tuh ngecek rekeningnya ada berapa, semua diserahkan ke saya sebagai seorang sekretaris. Saya bisa kok ambil 2 juta, 3 juta, oh nggak ketahuan. Di sana ada kesempatan. Pada akhirnya itu akan menjadi bibit-bibit korupsi. Yang terakhir itu rasional, dan ini yang paling umum dilakukan. Rasional terus. Semisal ada kepala desa digaji dengan 2 juta misalnya. Tapi tanggungannya bisa, terus bisa. Sampai pada akhirnya ada bantuan dari pemerintah datang ke desa tersebut. Nah, tapi nggak dimanfaatkan dengan baik. Ketika ditanyakan mengapa dana itu diambil, cenderung kepala desa mengatakan bahwa gaji saya kecil, tanggung jawab saya besar, maka tidak apa juga saya mengambil. Hal yang membuat itu sebagai rasional itu yang lebih berbahaya, karena itu sudah menunjukkan adanya cacat moral dan etika di dalam masyarakat. Kita masuk ke penanggulangan langsung. Yang bisa dilakukan kita sebagai para pelajar apa sih? Atau mahasiswa atau setidaknya masyarakat Indonesia. Yang pertama seperti saya lakukan sekarang ini, yaitu pelajaran anti korupsi dalam kurikulum sekolahan. Saya sempat kemarin sebelum datang ke tempat ini ya, saya survei ke beberapa tempat, salah satu itu beberapa SD di Surakarta. Saya tanyakan ke guru-guru terkait, apakah di kurikulum Merdeka sekarang di SD Bapak dan Ibu ada yang namanya PAK? Ternyata tidak ada. Dan akhirnya PAK itu didapat di SMP Bapak. Padahal sejujurnya PAK itu harus sudah dilakukan sejak dini. Dari kalian makan, ibaratnya kalau masih powosan, masih nggak tahu apa-apa itu lebih gampang dibentuk daripada nggak tahu semuanya dibentuk ulang. Nah, itu transparansi keterbukaan dalam pengelolaan data dan penilaian. Dalam sistem dari demokrasi sendiri, keterbukaan data dan lain-lain itu penting. Jadi apa yang misalnya masuk dalam training perusahaan atau negara itu harus ada keterbukaan dan transparansi. Semuanya harus dibuka dengan clear. Nggak ada yang disembunyikan. Uang yang masuk harus sama dengan uang yang keluar. Dalam pemalsuan dana, seperti misal, dananya masih lebih 10 juta, saya bikin nota palsu. Itu banyak kok, bikin nota palsu segala macam. Itu benar integritas kalian. Kalian mau apa enggak? Seberapa berkualitas diri kalian untuk melakukan itu dan seberapa takut kalian akan konsekuensi yang ada. Mungkin kalau misalnya udah terbuka dengan uang, bodo amat. Yang penting beli iPhone gitu kan. 10 juta beli iPhone lumayan. Tapi ya kalian tetap ada konsekuensi yang mengajar nantinya. Lingkungan kondusif, adil, terbuka, dan saling mendukung. Ketika di masyarakat atau di sekolah, jujur, tidak ada tindak bully. Misal temannya ya, kalau kita dikasih tahu, itu bakal tindakan yang bagus, rapi, sikir oleh. Itu harus benar. Saling mendukung. Misal temannya udah ketahuan nih nyontek, ya jangan langsung ayo nyontek. Itu salah. Kalau misalnya orang nyontek itu harus dikasih tahu pelan-pelan.
Kalau konfrontasi ya mungkin langsung ke guru sekalian, biar guru yang hukum nggak sama kalian. Karena kadang ya, ketika kalian melapor ke teman atau lembaga sosial itu ada konflik kayak berantem, kalian dimarahin, dibully lagi nantinya. Jadi itu adalah penyebabnya lain. Sanksi tegas. Semisal ada tindak korupsi, itu harus ada sanksi tegas. Nah, belakangan ini muncul salah satu peraturan baru yang diharapkan akan disahkan dari KPK dan DPRD. DPR. Ada korupsi. Peraturan yang akan disahkan atau diharapkan akan segera disahkan oleh masyarakat pada DPR terkait sanksi tegas terhadap korupsi. Sanksi tegas apa yang diharapkan oleh rakyat kepada para pemerintah supaya ada sanksi tegas untuk tindakan korupsi. Ini lagi. Ya. Mungkin teman-teman mau dengar dari beberapa negara lain ya. Contoh Cina. Cina tuh nggak ada main-main tentang korupsi. Kalau di Cina, kalian tahu korupsi langsung tembak. Nah di Indonesia sendiri, contoh yang kemarin 300 triliun negara yang 6,5 tahun. Yang nyolong kemarin itu cuma 5 tahun. Korupsi 300 triliun. Itu cuma tahun. Nah, jadi dalam depannya inilah yang mungkin bisa dilakukan oleh kita para generasi bangsa. Kita bisa melihat dari kacamata kita sendiri atau pemandangan kalian masing-masing sebagai seorang individu unik. Kalau konflik itu sebenarnya siapa sih? Nah, itu akan kita bahas di slide. Mungkin Mas Destu bisa bantu bagi kertas. Kertas bantu. Aku ayo dong, Mas. Ayo. Ayo dulu, sini dong. Nah, ini gampang dijadi. Malah tadi udah bahas. Kalau kalian nyimak dikit aja, saya tahu. Pertanyaan nanti dijawab ya. Karena ngasih ini kita beliau. Itu itu siji. Ini baik. Si udah mencerita pengalaman korupsi. Boleh kamu sendiri yang korupsi duit bomu di kota pondok yang mau cerita tentang peristiwanya terkait sultan boleh maju dulu. Terus buntung beliau. Semua dari dapat kertas. Aku minta kalian buat pertanyaan ini. Ini enggak pertanyaan sih. Aku
Aku cuma pengen tahu kayak menurut kalian itu gimana sih? Ya udah kok kalian bisa mungkin kalian belajar dari sini kalian nonton. Mungkin kalian pakai bahasa sendiri. Dulu saja. Nyukun itu benar. Udah paham tugasnya apa? Kak. Tugasnya itu dengerin ya. Tugasnya itu kalian tulis di tempat itu. Menurut kalian korupsi itu apa sih? Dengan bahasa kalian sendiri. Jadi mau saya seperti sampai saya jelaskan. Kalau jawabannya salah semuanya benar. Jadi kalian mau nulis aja nggak apa-apa. Boleh dikasih nama? Masih nama boleh. Dikasih. Nama kakak ya. Nama kakak. Namanya nama sendiri. Dulu ya. Tadi udah dijelasin Mas Matthew sama Mas Wahyu apa itu korupsi dan apa contoh-contoh korupsi ya, maksudnya bisa baca di referensi. Nggak harus sesuai apa yang dibicarain, nggak harus sesuai apa yang dibicarain sama itu ya. Boleh pendapat kalian tentang apa kasus korupsi di Indonesia, boleh ceritain pengalaman. Yang udah umur berapa? Nah,
Ayo dengerin dulu ya. Menurut saya Dengerin dulu. yang tidak banyak Nah, terus kamu ini mencopet ya. Apa? Apa? Oh ya, lanjut. Ya, oke. Udah. Satunya Menurut saya, korupsi adalah suatu permasalahan yang sering terjadi di sekitar kita. Korupsi artinya adalah mementingkan keinginan pribadi dan membuat orang lain dirugikan. Korupsi bisa terjadi karena keserakahan diri sendiri, tekanan orang lain, dan budaya suap menyuap yang sudah dianggap wajar. Contoh korupsi yang terjadi di sekolah adalah penyalahgunaan dana bos. Itu menurut saya korupsi itu apa? Dengerin dulu. Merupakan keinginan pribadi atau lingkup yang kita percaya. Atau kekuasaannya. Aku
Korupsi adalah penyuapan uang tidak privasi atau salah gunakan kekuasaan. Contoh, uang sisa belanja ibu. Pengalaman kira ini mulai dari pengalaman diri sendiri. Nih, lanjut. Nih, ada. Pendapat saya korupsi itu Tindakan mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan cara yang tidak jujur. Biasanya orang yang memiliki tanggung jawab atau kekuasaannya. Ya, contohnya penggelapan uang. Penggelapan uang apa? Penggelapan uang jajan adik. Oke. Oke. Ini aduh. Pengalaman sendiri. Aku ini biasa kenapa? Akas. Kita ada 0,5. Pertanyaan dapat. Ada pada pertanyaan. Ada yang punya pertanyaan nggak? Yang bisa ngasih pertanyaan tak kasih. Pertanyaannya terkait korupsi ya? Terkait dengan biaya. Ini korupsi dalam masyarakat itu gimana? Apa karena ngangguran ini? Contoh korupsi 3 aja. Neng bangku bae. Yang tadi. Apa? Satu. Mencuri wangka. Terus menyalahgunakan dana bantuan. Terus satu lagi apa ya? 2 lah. Satu lagi. Apa? Udah itu. Aduh, apa sebenarnya? Bullying, benar. Yang mana? Pilih. Ya.
Ayo, pertanyaan lagi. Adil. Sebutkan salah satu cara untuk mencegah korupsi di lingkungan sekolah. Siapa? Ayo, satu aja. Ayo. Satu aja. Cara mencegah korupsi. Ayo. Apa? Ayo. Oke ini di sini. Oh ya. Sanksi tegas berupa oke, ini satu. Sekian dari kami. Sing pengen organisasi siapa dulu? Yo, foto bareng yuk. Yo. Oh ya. Ya iya.